Nah, kalau kita kembalikan, saya mencoba memberikan ilustrasi ya, atau analogi tanda kutip sederhana, bagaimana pola-pola kehidupan kesehatan Nabi kita SAW ya. Maka saya bagi menjadi dua saja biar gampang kita bahasanya ya. Yang pertama istilahnya itu softwarenya, ya, software ya. Yang kedua hardwarenya. Jadi software itu ya kalau mungkin bahasa kita tanda kutip perangkat lunak gitu ya. Hardware itu perangkat kerasnya. Maka kalau kita bicara kesehatan dalam Islam, softwarenya itu tanda kutip ya, perangkat lunaknya itu adalah semua syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu softwarenya, ya, termasuk yang ada pada rukun Islam. Misalkan ada puasa di situ, ada haji di situ, ya, ada zakat, yang bagian dari sedekah, ya, seperti itu. Jadi Bapak sekalian. Software-software ini yang kalau dioptimalkan sebenarnya banyak penyakit yang ada pada saat ini bisa hilang. Oh, kok bisa? Bisa. Asal mau saja. Masalahnya software yang paling utamanya tanda kutip sekali lagi adalah akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utamanya. Contoh mungkin ya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, yakinkah Anda jika sedekah itu bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang? Jawabannya yakin. Saya sangat yakin Anda menjawab yakin, gitu kan. Tapi masalah banyak orang tidak melakukan itu, gitu kan. Banyak orang yang sudah tahu sedekah, misalkan yang Nabi sudah jelaskan dalam hadis, ya, bahwa sedekah itu bisa menolak bala, bencana, musibah. Ya, bahkan kata Nabi, obatilah penyakitmu dengan sedekah, ya, sampai seperti itu. Ya, ini saya katakan softwarenya. Nah, softwarenya nggak dipakai, banyak orang nggak pakai. Yang diingat itu pertama kali apa? Obat lah, dokter lah, herbal lah, terapi ini, lupa sama Tuhan. Ya, lupa sama Tuhan. Padahal sudah jelas-jelas di situ Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku, kata Nabi Ibrahim. Bukan obatnya, bukan terapinya, bukan si A-nya, si B-nya, bukan benda-benda fisik. Tapi Allah yang berkehendak. Yang ini yang sekarang itu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena sanad keilmuan kita bukan berasal dari sanad keilmuan yang mengajarkan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau itu Bapak Ibu sekalian, ya, terjadi atau kita dapatkan, maka otomatis ya Allah akan cabut keberkahannya di situ. Allah akan cabut keberkahan dari apa yang kita lakukan tadi. Subhanallah, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kayak saya begini, kita ini kan ya kalau boleh saya katakan ya produknya barat, ya. Produknya kurikulum barat, gitu kan. Kita nggak banyak diajarkan di sana tentang bagaimana Al-Quran bicara tentang kesehatan, bagaimana katakanlah hadis-hadis Nabi SAW bicara tentang kesehatan. Tidak banyak di situ. Ya, kenapa tidak banyak? Ya karena jelaslah, sudah jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, dan orang-orang kafir itu, ya, itu tidak akan rela sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi kita punya, kita punya pola sendiri. Ya, Islam itu punya pola sendiri yang bisa dicontoh juga, ya, oleh agama lain. Katakanlah kalau bicara tentang toleransi lah untuk urusan-urusan tertentu, silakan aja lah. Ya. Nah, maka saya katakan tadi, ya, software ini yang kita sekarang perlu angkat kembali. Ya. Bagaimana cara mengangkatnya? Dengan iman. Iman itu kata Nabi SAW, iman itu naik dan turun. Naiknya iman dengan amal soleh dan turunnya iman dengan dosa dan maksiat yang dikerjakan seseorang. Jadi saat kita lagi nggak ada sakit, kita lagi nggak ada keluhan masalah tubuh kita, manfaatkanlah untuk membaca Quran misalkan. Manfaatkanlah untuk sholat malam, manfaatkanlah untuk sholat duha. Nanti nyesel banget kalau lagi sakit, nggak bisa ngerjain itu. Kenapa? Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa
Barang siapa yang dia rutin melakukan suatu amalan, sekalian, lalu dia sakit dan tidak mampu melakukan amalan tadi, maka selama dia sakit itu tetap dicatat amalan yang dia kerjakan. Begini contohnya. Ada orang yang rutin sholat duha 4 rakaat misalkan. Ya, tiap hari nggak pernah putus. Tiba-tiba dia sakit. Ya, tiba-tiba dia sakit. Maka saat dia sakit dia nggak bisa kerjakan itu karena uzur. Sakit itu. Maka pahala sholat duhanya 4 rakaat tadi tetap ngalir sama dia. Kan sayang. Artinya kalau lagi sehat itu, kata Nabi SAW, manfaatkan. Ya, sebelum sakitmu. Ya, seperti itu. Nah, software-software tadi ya berupa ketaatan kepada Allah ya. Bahkan saya baru baca buku lagi tentang terapi dengan Al-Quran. Ya. Bapak sekalian, penyakit yang paling berat yang harus kita hadapi dalam diri kita ya, kita nggak usah bicara orang lain ya, bukan penyakit fisik sebenarnya, tapi penyakit hati. Kalau Anda pernah membayangkan satu pipa, ya, pipa di rumah lah gitu kan, yang menjadi saluran pembuangan dari wastafel, tempat dan saluran pembuangan dari kamar mandi katakanlah. Anda pernah lihat, saya pernah lihat tuh pipa kayak begitu tuh. Masya Allah ya, berkarat luar biasa. Karena apa? Lemak ada, ya, dari sabun cuci, sabun mandi, semua numpuk situ, keraknya luar biasa, sekalian. Dan itu kalau dibersihkan, Anda semprot ya, pakai air biasa gitu kan, air dari keran gitu kan, nggak bakal hilang. Tuh kerak itu nggak bakal hilang. Ya. Baru bisa disemprot dengan air tekanan tinggi yang dari mobil tangki itu, itu, nah dia kapan hari saya tunjukin, nah ini nih Pak, dibilang keraknya itu. Nah, kita bukan ahli kerak-kerakan pipa, yang kita bahas itu begitu banyaknya kerak dalam hati kita, yang itu nggak cukup dengan selembar Al-Quran, nggak cukup. Maksudnya, kerak-kerak dalam hati seseorang itu sekalian, tidak cukup hanya cuma sekedar baca setengah halaman dari Al-Quran. Nggak cukup. Dia perlu high pressure gitu kan. Kalau mungkin tadi high pressure pipe gitu kan, pompa tekanan tinggi untuk gitu, tambah lagi dengan bahan-bahan yang bisa menggelontokkan atau menggelontorkan kerak-kerak tadi. Kenapa saya menceritakan kerak tadi? Karena konsep sehat dalam Islam bukanlah fisik dulu. Islam mengenal sehat itu dimulai dari hati dulu. Dan Anda bacalah di berbagai macam teori-teori pengobatan. Ya. Mau kata teori pengobatan ini kek, itu kek, semuanya pembahasannya akan menjelaskan bahwa semua penyakit fisik itu dasarnya adalah penyakit hati atau kolbu seseorang. Ya. Artinya apa? Kolbu kita ini mungkin sudah begitu banyak keraknya. Lihat orang nggak pernah ada benarnya. Lihat orang yang muncul kebencian. Lihat orang yang muncul hasad. Lihat orang yang muncul kesombongan dirinya. Nggak ada benarnya orang. Itu sakit itu orang kayak begitu tuh. Ya. Saya sebelum kesini tadi ada baca sebuah postingan. Ya. Saya nggak usah cerita lah siapa orangnya. Yang postingan tersebut ya ngomongin saya gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Ngomongin saya dengan kata-kata yang kurang pas ya, tidak baik lah. Padahal orang itu seorang sarjana, bukan sarjana, pos ya, ibarat kata mah udah SS yang dari tinggi-tinggi lah gitu kan. Saya bilang dalam hati saya, ya wajar aja lah, mungkin orang ini waktu kuliah di luar negeri belum sempat atau tidak ada mata kuliah namanya adab. Ya. Nggak ada mata kuliah adab. Kita aja, saya aja dulu waktu kuliah di kedokteran kan nggak ada mata kuliah adab, nggak ada. Yang dibahas materi fisik, itu saja. Bagaimana menghormati orang lain, menghargai orang lain, bagaimana bersikap terhadap orang lain, bagaimana menghormati atau menghargai perbedaan orang lain, itu nggak diajarin. Ya. Nah itu penyakit dulu sekarang, itu penyakit. Dan kalau itu terus menerus ya, dijalani atau dirasakan oleh seseorang, maka dia akan berubah menjadi atau mungkin akan berubah menjadi penyakit fisik. Saya tanya sesuatu supaya teman-teman paham atau mungkin teman-teman agak ingat. Kalau Anda melihat misalkanlah acara ruqyah massal, oke? Acara ruqyah massal. Biasanya
acara ruqyah massal itu yang paling sering banyak kena korbannya, ya artinya yang mungkin terganggu dari gangguan jin atau sihir itu biasanya laki-laki itu perempuan. Perempuan loh. Ya. Biasa perempuan. Saya tidak membicarakan keburukan perempuan. Perempuan tuh mulia. Maksudnya wanita tuh muslimah tuh mulia. Yang saya bahas inilah wanita, ya, kecenderungannya mereka berpikir, bersikap, bertingkah laku itu tidak menggunakan logika tapi lebih banyak menggunakan perasaan. Ya, ada satu film yang sempat lagi tren ya, adalah di YouTube gitu kan, yang film 10 menit yang ada ibu-ibu di dalam truk itu. Itulah. Itu kan film gibah gitu. Itu film penyakit sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Ya terserah mungkin yang lain menganggap itu apa. Bagi saya itu film gibah ya, tentang komen tentang sesuatu, dan itu penyakit, dan itulah yang ada pada saat ini, sehingga tidak heran Bapak sekalian, bandingkan angka penyakit degeneratif bahkan kanker di saat sekarang ini dibandingkan dengan 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Ya, kenapa? Media sosial segala macam, apa yang dilihat, didengar, rasakan, semuanya akhirnya membuat hati jiwa seseorang itu bermasalah. Maka inilah yang sebenarnya dalam Islam wajib atau perlu ya kita perbaiki di awal sebelum kita bicara tentang kesehatan secara umum. Maka di situ Allah sudah memberikan pedomannya, ada puasa di situ, ada membaca Al-Qur'an di situ, ya. Quran dibaca tapi tidak memberikan efek. Quran dibaca tapi tidak menggetarkan hatinya. Quran dibaca tapi nggak ngerti maknanya. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya sudahlah hatinya itu keras, kaku gitu loh. Tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan buminya Allah ini. Ngelihat burung, ya lihat aja burung, ada burung kepak-kepak sayap. Bener lah, burung ngepak sayap. Coba Anda dikasih sayap, bisa ngepak dah kayak begitu. Bisa terbang nggak? Bisa. Kita nggak bisa terbang. Maka di situ ada kuasanya Allah. Lihat hujan, bisa terbentuk hujan kayak begitu. Nggak ada kita bisa bikin hujan segitu banyak, sebegitu masif, sebegitu luas, nggak bisa kita. Lihat bunga, lihat buah-buahan yang ada merah, kuning, hijau, ada rasa manis, ada kecut, ada pahit, ada asam, ya. Petaninya yang nanam buah tadi itu nggak bisa membuat rasa tadi. Allah yang mentakdirkan atau menciptakan buah-buahan tadi itu terjadi atau bersifat atau berwarna seperti itu. Di situ tandanya sebenarnya. Untuk apa itu semua Allah kasih tanda-tanda tadi? Untuk mengasah iman kita, untuk membersihkan hati kita, untuk mampu atau membuat mata kita, dua mata kita ini mampu melihat dengan tanda-tanda yang Allah sudah jelaskan dan bahkan Allah singgung kita dalam Al-Quran. Allah katakan begini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau melihat dengan matamu, ya, kau mendengar dengan telingamu, bukan matamu yang buta tapi hatimu yang buta. Subhanallah, kita berlindung pada Allah dari hal-hal seperti itu, ya. Obat-obatan yang ada di dunia pengobatan saat ini, itu asalnya kalau teman-teman mau ketahuin atau mau pelajarin, itu semuanya dari alam. Rumus formula itu dari alam semua. Manusia nggak bisa jangan kata itu deh, yang hal-hal yang besar saja kita nggak bisa buat loh. Ya, apalagi hal-hal sekecil itu semuanya belajar dari apa yang ada di alam ini. Ya. Maka pesan yang pertama tadi Ibu sekalian, kalau mungkin bahasa simpelnya itu fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, ya. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya makan makan, waktunya puasa puasa, waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah, gitulah. Dilanggar waktu-waktu tadi pasti akan muncul masalah.